izin perkenalkan, saya Raffi Jaehan dari kelas IPB kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan juga heritabilitas. Ini disajikan terlebih dulu data bobot lahir dan bobot sapi dari sapi Omole atau sapi PO. Ini merupakan suatu parameter genetik untuk mengetahui keragaman fenotipik dari genetik suatu hewan ternak. Ya, ini merupakan tabel heritabilitas bobot lahir yang ada pada data saya. Sedangkan ini merupakan tabel data heritabilitas bobot sapi yang ada pada data saya. Ya, berikut ini merupakan rumus pertama dari heritabilitas, yaitu faktor koreksi, yang rumusnya yaitu Y titik kuadrat per N. Rumus yang kedua yaitu jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS, yang rumusnya yaitu sigma I dikalikan YI titik kuadrat per NI dikurangi FK atau faktor korelasi. Rumus yang ketiga yaitu jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. JKW rumusnya yaitu sigma I dikalikan sigma K dikalikan Y kuadrat IK dikurangi sigma I dikalikan YI kuadrat per NI. Keempat yaitu derajat bebas antar pejantan atau DBS. Rumusnya yaitu S dikurangi 1. Rumus yang kelima yaitu derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. Rumusnya yaitu N titik dikurangi S. Rumus yang keenam yaitu kuadrat tengah antar pejantan atau KTS, yang rumusnya yaitu JKS per DBS. JKS merupakan jumlah kuadrat antar pejantan, sedangkan DBS merupakan derajat bebas antar pejantan. Rumus yang ketujuh yaitu kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. Rumusnya yaitu JKW per DBW. JKW merupakan jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan, sedangkan DBW merupakan derajat bebas antar anak dalam pejantan. Rumus yang ke-8 yaitu kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW. Rumusnya yaitu sama dengan hasil dari KTW. KTW sendiri merupakan kuadrat tengah antar anak dalam pejantan. Rumus yang ke-9 yaitu kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS, yang rumusnya yaitu KTS min KTW dibagi K. KTS sendiri merupakan kuadrat antar pejantan, sedangkan KTW merupakan kuadrat antar anak dalam pejantan. Terakhir merupakan rumus heritabilitas atau HAB kuadrat, yang rumusnya yaitu 4 dikalikan KTHS kuadrat dibagi KTHS kuadrat ditambah KTHW kuadrat. KTHS sendiri merupakan kuadrat tengah harapan antar pejantan, sedangkan KTHW merupakan kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan. Berikut data daftar sidik ragam bobot lahir dari data yang telah saya buat sebelumnya. Ini merupakan daftar sidik ragam dari bobot sapi menurut data yang telah saya buat sebelumnya. Merupakan suatu hubungan antara satu sifat dengan satu sifat lainnya yang ada pada hewan ternak yang disebabkan oleh ekspresi sifat oleh gen. Ini merupakan tabel data dari korelasi genetik yang ada pada data milik saya. Pertama, korelasi genetik yaitu faktor koreksi, yang rumusnya yaitu FK sama dengan X titik titik dikalikan Y titik titik dibagi N titik. Rumus yang kedua yaitu rumus jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS, yang rumusnya yaitu sigma I dikalikan X titik dikalikan Y titik dibagi NI dikurangi FK. FK sendiri merupakan hasil dari rumus pertama yaitu faktor koreksi. Rumus yang ketiga yaitu jumlah hasil kali antara anak dalam pejantan atau JHKW. JHKW sendiri rumusnya yaitu sigma I dikalikan sigma K dikalikan XIK dikalikan YIK dikurangi sigma I dikalikan X titik dikalikan Y titik per NI. Rumus yang keempat yaitu derajat bebas antar pejantan atau DBS. Rumusnya sendiri yaitu S dikurangi 1. Rumus yang kelima yaitu derajat bebas antara anak dalam pejantan atau DBW, yang rumusnya yaitu N titik dikurangi S. Rumus yang keenam yaitu hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS, yang rumusnya yaitu JHKS dibagi DBS. JHKS sendiri merupakan jumlah hasil kali antar pejantan, sedangkan DBS merupakan derajat bebas antar pejantan. Rumus yang ketujuh yaitu hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW, yang rumusnya yaitu JHKW per DBW. JHKW merupakan jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan, sedangkan DBW merupakan derajat bebas antar anak dalam pejantan.
Rumus yang ke-8 yaitu hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau HKRHW yang rumusnya yaitu sama dengan HKRW. HKRW sendiri merupakan hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan. Yang ke-9 merupakan hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau HKRHS yang rumusnya yaitu HKRS dikurangi HKRW dibagi K. HKRS merupakan hasil kali rata-rata antar pejantan, sedangkan HKRW merupakan hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan. Yang terakhir merupakan rumus korelasi genetik atau RG yang rumusnya yaitu 4 dikalikan HKHRS dibagi akar dari 4 HKHRS berdasarkan data X dikali 4 kuadrat HKHRS berdasarkan data Y. Nah, berikut ini merupakan daftar sidik ragam dari korelasi genetik berdasarkan data yang telah saya buat sebelumnya. Merupakan suatu parameter untuk mengetahui performa ternak dari produksi pertama hingga produksi selanjutnya. Reputabilitas ini memiliki dua jenis, yaitu reputabilitas antar kelas dan juga reputabilitas dalam kelas. Merupakan tabel reputabilitas antar kelas yang ada pada data milik saya. Ya, ini merupakan rumus reputabilitas antar kelas yang bisa dilihat sendiri melalui layar HP Anda. Ya, seperti ini rumusnya. Sedangkan ini merupakan data reputabilitas dalam kelas yang ada pada data milik saya. Merupakan rumus pertama reputabilitas dalam kelas yaitu faktor koreksi yang rumusnya yaitu Y titik kuadrat dibagi M titik. Rumus yang kedua yaitu jumlah kuadrat antar individu atau JKB yang rumusnya yaitu sigma I dikalikan YI kuadrat dibagi MI titik dikurangi FK atau faktor korelasi. Rumus yang ketiga yaitu jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW yang rumusnya yaitu sigma I dikalikan sigma J Y kuadrat IJ dikurangi sigma I dikalikan Y I titik kuadrat dibagi M titik. Rumus yang keempat yaitu derajat bebas antar individu atau DBB yang rumusnya yaitu N dikurangi 1. Rumus yang kelima yaitu derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW yang rumusnya yaitu N dikalikan dalam kurung MI dikurangi 1. Rumus yang keenam yaitu kuadrat tengah antar individu atau KTB yang rumusnya yaitu JKB dibagi DBB. JKB merupakan jumlah kuadrat antar individu, sedangkan DBB merupakan derajat bebas antar individu. Rumus yang ketujuh yaitu kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW yang rumusnya yaitu JKW dibagi DBW. JKW merupakan jumlah kuadrat pengukuran dalam individu, sedangkan DBB merupakan derajat bebas dalam individu. Rumus yang ke-8 yaitu kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau KTHW yang nilainya sama dengan KTW atau kuadrat tengah pengukuran dalam individu. Rumus yang ke-9 yaitu kuadrat tengah harapan antar individu atau KTHS yang rumusnya yaitu KTB dikurangi KTW dibagi K. KTB merupakan kuadrat tengah antar individu, sedangkan KTW merupakan kuadrat tengah antar dalam individu. Yang terakhir yaitu rumus reputabilitas dalam kelas atau bisa disebut R. R sama dengan KTHS kuadrat dibagi KTHS kuadrat ditambah KTHW kuadrat. Berikut ini merupakan daftar sidik ragam dari reputabilitas dalam kelas. Kesimpulannya yaitu berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada data tersebut didapat nilai heritabilitas bobot lahir 1 sapi PO sebesar min 0,8 dan bobot sapi PO sebesar min 0,99. Nilai korelasi genetik bobot lahir dan bobot sapi PO sebesar 1,56 dan nilai reputabilitas antar kelas sapi PO sebesar 0,006 dan reputabilitas dalam kelas sebesar 0,005. Demikian video yang telah saya buat. Saya mengucapkan terima kasih telah memperhatikan video tersebut dan saya meminta maaf jika terdapat kesalahan dalam video tersebut. Salam pemuliaan. Dadah netizen.